Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dengan nama Allah kita mulai kajian ini dan segala puji. Teman-teman yang dimuliakan Allah, suatu kali Nabi itu pernah berdoa supaya umat tidak tenggelam di laut gitu, hancur di laut, tidak mati kelaparan, dan itu diaminkan oleh oleh Sayyidina Jibril, ya, malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ketika Nabi berdoa, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan perpecahan, apa yang terjadi? Jibril tidak mengaminkannya. Karena malaikat Jibril alaihissalam itu menyaksikan dalam Lauh Mahfuz, dalam perintah takdirnya umat Islam itu terjadi perpecahan. Betul di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, beliau bercerita, adapun umatku terpecah menjadi salah wasaba'id, 73. Berarti problem di umat kita itu justru lebih berat daripada problem yang ada di umat-umat yang lain, umat terdahulu. 3. Ya. Lalu yang kedua, Nabi di hadis itu ditanya dalam 2 redaksi. Ketika Nabi mengatakan kulluha atau kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Lalu Nabi ditanya siapakah kelompok itu? Dan Nabi menjawab, kelompok itu adalah ma'ana alaihi washabi, yang ikut aku dan sahabatku. Di hadis yang kedua, Nabi ditanya siapakah yang selamat itu? Nabi menjawab al-jamaah. Ya, ini hadis Muawiyah dan Abdullah bin Amr. Maka kalau digabung, siapakah yang selamat? Yaitu kelompok yang ikut Nabi, sahabat Nabi, dan mereka berjamaah. Berjamaah di situ bukan berarti jamaah pengajian. Jamaah di situ artinya mereka menyatu. Bukan jamaah satu kelompok tertentu, bukan. Ya. Satu organisasi, tidak. Jamaah itu artinya mereka bersatu dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi faktanya, coba di sini saya akan coba jelasin. Di hadis Tirmizi dikatakan Nabi. Ma'ana itu yang mana aku, ini artinya yang mana aku, alaihi, atas orang itu, kelompok itu, wa ashabi, dan mereka ikut sahabatku. Berarti ikut Nabi, ini ikut sahabat Nabi. Sahabat Nabi banyak. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kata sahabat? Karena ada orang yang nggak ketemu Nabi, tapi dia cuma ketemu sahabat Nabi. Maka beliau mengatakan wa ashabi. Jadi kalau kita nggak ketemu Nabi, lalu kita mengklaim saya ikut Nabi langsung, itu bohong. Mesti lewat sahabat. Jadi hadis pertama tentang kelompok selamat itu yang ikut Nabi dan sahabat Nabi. Oke. Ini kalau mau di-save silakan ya. Jadi hadis pertama tentang kelompok selamat itu yang ikut Nabi dan sahabat Nabi. Oke, saya mau hapus ini. Oke, teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita tulis Nabi di sini ya. Saya pakai N aja. Itu wafat tahun 11 Hijriah. Oke, 11 Hijriah. Kita sekarang di sini, kita nih ya, kita sudah 1442. Hijriah, saya ngitungnya Hijriah yang lebih enak. Ya. Penghubung kita dengan Nabi, itu mesti ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa kata si orang, saya langsung ikut Nabi, itu bohong. Tidak mungkin. Saya langsung ikut Al-Quran, nggak mungkin. Dia mesti ikut gurunya. Di sini ada yang kita sebut dengan silsilah. Nah, silsilah itu bahasa Arabnya sanad ya. Silsilah keilmuan atau sanad. Nah, misalnya nih, teman-teman dulu sholat. Kata Nabi, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Siapa yang melihat Nabi sholat? Kan nggak ada sekarang. Paling mimpi. Maka guru kita sholat. Ini nih guru nih. Ya. Ini guru. Guru ngambil dari guru dari guru, terus nyambung ke Nabi. Nah, di sini ada pintunya adalah sahabat. Jadi kalau ikut
Nabi mesti lewat pintu sahabat. Ajaran sahabat ini kemudian dijaga oleh siapa yang menjaga? Dijaga oleh, jadi ada generasi satu ya, satu, generasi dua. Di generasi tiga itu muncul kemudian imam yang mengkompilasi ajaran sahabat. Ada imam di sini. Maaf ya. Ada imam. Imam kemudian di antara mereka yang generasi ketiga ini ya, di antara generasi yang ketiga ini sekitar ada 70 imam yang mencoba mengkompilasi ajaran sahabat. Sahabat jumlahnya teman-teman pasti kaget, 124.000 jumlahnya. Dan tidak semua sahabat itu bisa mengajar, tidak semua sahabat itu bisa menceritakan tentang Nabi. Ya, paling seratusan sahabat. Nah, ajaran-ajaran mereka itu turun kepada muridnya, namanya tabi'in ke muridnya, kemudian muncullah imam. Dari 70 imam itu, teman-teman yang melakukan Allah, turunlah diringkas menjadi 4 imam. Nah, maka ketika orang mengatakan saya ikut Nabi, dia mesti melewati 4 imam ini.